Halo semuanya, selamat datang di perjamuan Audio Latte. Dan kemarin kita sudah belajar soal variabel dan tipe data ya, video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar soal input dan output data. Input itu apa, output itu apa, dan data itu apa. Banyak kayak gitu. Ini saya sudah ada beberapa codingan ya. Ada assign, ada print, dan lain-lain ya. Tipenya untuk ambil. Nah, ketika kita pengen masukkan input, kita ada satu variabel, sebuah function namanya input. Input masukkan nilai sesuatu. Ini adalah teksnya ya. Jadi di dalam sebuah input itu ada satu prompt namanya string gitu ya. Yang nanti satu objek juga. Jadi dia apapun yang akan diambil menjadi sebuah string. Oke, outputnya pasti string. Jadi walaupun teman-teman masukkan 10, 30, jadi dia akan masuknya sebagai string. Nah, di dalam input data ini, pertama kan kita bicara gimana kita masukin suatu data. Ya, kita tahu bahwa kita punya suatu variabel namanya A, akan kita berikan input oleh user. Ini kita pakai command line ya, dan kita tampilkan tuh apakah tipe datanya sama atau berbeda. Ini juga kita mengubah tipe datanya nih dari integer jadi integer dari string menjadi integer, dari string menjadi float. Kita coba running. Oh, oke. Nah, pertama input 9 itu adalah dianggap sebagai string, baru kemudian kita ubah menjadi integer, baru kemudian kita ubah jadi ketika kita masukkan satu buah input pada Python itu semuanya dianggap sebagai string, apapun itu, baru nanti kita ubah nanti ini gitu. Dan juga variabelnya sesuaikan, namanya integer, float, dan lain-lain. Kita kembali ke pertemuan sebelumnya. Ada banyak data kan di sini ya. Kita mengenal integer, float, dan ada juga string. Nah, semuanya datanya itu dianggap sebagai string. Ada juga list, sequence, dan lain-lain. Nah, ini adalah caranya pertama untuk menampilkan. Kita bisa menggunakan cara yang lain. Paling sering kita pakai print daripada input. Biasanya kita deklarasi langsung. Deklarasi langsung itu apa sih? Namanya assign ya. Deklarasi langsung itu assign. Deklarasi langsung. KA assign. Banyakan dari kita tuh seperti jarang sekali kita menggunakan input, kecuali teman-teman merupakan seorang game developer ya, itu pasti sering pakai input. Atau misalnya teman-teman punya aplikasi prediksi cuaca misalnya, itu pasti menggunakan input. Atau misalnya perkalian, kalkulator, dan lain-lain, itu pasti pakai input. Jadi ketika kita deklarasi langsung, maka kita haruskan A sama dengan 10. Nilai ini adalah nilai fix. Apa yang terjadi pada B sama dengan 10 ini, setiap kali kita panggil B, outputnya adalah 10. Nah di A, kita bisa ubah nilainya, jadi dinamis dia. Menyesuaikan dengan apa yang dimasukkan oleh user. Untuk cek memorinya, mungkin teman-teman kayak, Mas, ini disimpan di dalam memorinya kayak gimana? Jadi gimana nih Prof? Oke, gini. Memori dari sebuah variabel itu ada alamatnya. Jadi ada dua tipe nih. Dia itu nggak nyimpen value-nya, dia cuma nyimpen memorinya. Oke. Variabel itu nyimpen memori. Oke. Kan nyimpen value-nya. Jadi untuk ngeceknya ini kita cukup aja print ID 10. Ini adalah memori ini. Running. Nah, itu adalah ini. Saya main dulu. 140713346.
Oh ya, saya pengen juga cek di 10 ya kan, saya cek juga ID-nya apakah dia sama. Jawabannya adalah sama, deng. Jadi yang disimpan adalah memorinya. Memori inilah yang berada di angka 10 gitu. B nanti dia merujuk sama hal yang sama. Ini bisa kalian gunakan nantinya ketika teman-teman misalnya gunakan well untuk data linked list ya, array berantai. Nah, ada banyak cara untuk kita nampilkan data. Misalnya kayak kita pengen datanya lebih bagus. Nah, tinggal diubah aja pakai string gitu. String itu bisa kita modifikasi supaya dia kelihatannya lebih enak dibaca. Misalnya kita pakai sebutan lainnya itu kita pakai apa ya, function list gitu. Jadi apa ya sebutannya? Nah, aku masih lupa nih. Sebutannya adalah kita pakai Python yang pakai tambahan V gitu. Mana sih itu? Jadi gini, misalnya kita pengen print A, B, gitu. Kita tambahkan function, maka B-nya adalah string. Ini adalah string. Nah, kemudian kita tambahkan rata kanan, rata kiri misalnya. Nah, sama aja sih. Klik ya. Yang teman-teman lihat di sini ada rata kanan, rata kiri ya. Jadi tiba-tiba jadi tengah. Ada tambahan di sini 6. Kita coba tambahkan 15 mungkin. Nah, kan beda-beda nih. B10, B10, dan B10. Beda ya. Kita belajar di sini ya. Oke. Sekian soal input dan output. Gampang kan? Input kita masukkan pakai menggunakan function input. Output kita menggunakan function print. Nah, biasanya kayak misalkan teman-teman pengen dulu itu kalau di Python, ya di Python di C itu ada namanya console log atau di JavaScript ada console.log. Ini juga menampilkan data sama dengan print. Atau mungkin kalau teman-teman pakai C++, out print rn deh. Nah, itu rn ya. Kalau baca pendeknya sih show gitu. Nah, beda-beda caranya nampilin, tapi semuanya ini adalah print. Dua juga print. Nah, sekian pembelajaran soal input dan output. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan belajar soal apa lagi ya? Kita akan belajar soal belajar soal aku lupa lah. Sampaikan di video selanjutnya. Oke, thank you.